Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi bersama kami di Dapur Sekilas Info. Nah, untuk sobat semua yang di rumahnya masih ada stok daging sapi tapi sudah bingung mau dibuat apa lagi, mending yuk cobain resep kita yang satu ini, yaitu kita buat menjadi rolade daging sapi. Dan seperti yang sobat lihat ini, gimana tampilannya, cantik sekali bukan? Apalagi di resep selanjutnya kita akan tunjukkan juga resep olahan roladnya seperti rolad lada hitam dan juga semur rolad yang pastinya rasanya sangat enak sekali dan keluarga di rumah akan sangat-sangat suka dengan rasanya. Nah, jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya, yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini. Oke, sekarang kita akan mulai proses membuat rolad homemade-nya. Dan untuk yang pertama, kita akan membuat kulit roladenya terlebih dahulu. Dan untuk bahan-bahannya antara lain 2 butir telur. Di resep ini kita menyiapkan 3 butir telur. Nah, yang 1 butir akan kita gunakan sebagai campuran dagingnya. Selanjutnya kita tambahkan 1/4 sendok teh garam, 2 sendok makan tepung maizena. Dan terakhir kita tambahkan air kira-kira 75 ml atau kira-kira 1/4 gelas. Dan selanjutnya tinggal kita aduk rata. Nah, setelah kita kocok rata, sekarang kita siapkan wajan teflon untuk mencetak kulit roladenya. Di sini admin menggunakan wajan anti lengket untuk mempermudah proses membuat kulit roladnya. Kemudian tuang sedikit minyak, lalu cukup kita ratakan menggunakan tisu. Untuk kulit roladenya di sini kita akan membuat 2 lembar saja. Jadi adonan ini tinggal kita bagi 2 saja untuk kulit roladnya. Nah, seperti ini cukup. Lalu tinggal kita ratakan. Dan usahakan apinya jangan terlalu besar supaya saat menuang adonannya kita bisa meratakannya seperti ini. Lalu kita diamkan beberapa saat sampai adonannya matang. Dan kalau pinggilan kulit roladnya sudah mengering seperti ini, kita cek supaya dia tidak kecoklatan atau gosong. Oke, kalau sudah matang kita bisa mengangkatnya dengan cara membalik wajan seperti ini supaya kulitnya tidak sobek. Nah, ini dia kulit roladnya sudah jadi. Sekarang kita tinggal mengulangi saja langkah sebelumnya pada adonan kulit yang tersisa. Oke, setelah kulit roladnya selesai, sekarang kita akan menyiapkan daging untuk roladenya. Dan untuk bahannya antara lain 1 buah bawang bombay. Bawang bombaynya ini kita cincang. Nah, jika sudah selesai, kita tinggal menumisnya saja. Dan saat menumisnya, kita tumis bersama dengan 3 siung bawang putih. Dan cukup gunakan api sedang saja. Oke, kita tumis sampai layu dan wangi. Nah, setelah tumisannya wangi dan agak layu seperti ini, sekarang kita bisa mengangkatnya. Tapi bawang putih dan bawang bombaynya kita pisahkan. Oke, selanjutnya kita akan membuat bumbu halus untuk daging roladnya. Dan bahannya antara lain 3 siung bawang putih yang tadi sudah kita tumis. Lalu setengah sendok makan ketumbar, setengah sendok makan lada atau merica, dan juga kira-kira setengah sentimeter biji pala. Kemudian tinggal kita haluskan. Nah, jika sudah cukup halus seperti ini, sekarang kita masukkan kira-kira 2 sendok makan bawang goreng. Kemudian kita lanjut haluskan kembali. Dan jika sudah halus seluruhnya, sekarang bumbunya siap kita gunakan. Oke, sekarang waktunya kita mencampur semua bahan untuk daging roladnya. Di antaranya 300 gram daging sapi yang sebelumnya sudah kita giling. Masukkan juga bumbu halus yang tadi sudah kita buat. Selanjutnya ada bawang bombay yang sebelumnya sudah kita tumis sampai wangi. Lalu 2 sendok makan tepung terigu, 6 sendok makan tepung roti atau tepung panir, setengah sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu sapi bubuk, setengah sendok makan gula pasir, dan terakhir 1 butir telur. Selanjutnya kita tinggal mencampurnya saja. Nah, kalau saat mencampurnya, sobat merasa adonan dagingnya ini terlalu kering atau terlalu keras, maka kita bisa menambahkan sedikit air. Oke, setelah kita mengaduknya beberapa menit, tampaknya adonan daging roladnya sudah tercampur rata. Sekarang kita akan menggulungnya bersama dengan kulit rolad yang sebelumnya sudah kita buat. Caranya kita ambil setengah bagian adonan dagingnya, kemudian tinggal kita ratakan saja.
Nah, di bagian ujung gulungannya kita kosongkan sedikit supaya gulungannya nanti tidak mudah lepas. Oke, jika sudah rata seperti ini, kita gulung perlahan. Dan usahakan untuk tidak terlalu menekannya karena kulitnya agak mudah robek. Nah, seperti ini hasilnya. Gimana, cukup mudah bukan menggulungnya? Dan selanjutnya tinggal kita bungkus saja menggunakan daun pisangnya. Lalu ujung-ujungnya jangan lupa tinggal kita kunci pakai lidi. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini. Sekarang kita tinggal menggulung sisa bahan yang ada dengan cara yang sama. Dan kalau sudah selesai semuanya seperti ini, kita tinggal mengukusnya selama kurang lebih 30 menit. Ya, setelah kita mengukusnya selama kurang lebih 30 menit, roladnya sekarang sudah jadi. Dan tinggal kita diamkan dulu sampai agak dingin sebelum kita memotongnya, sambil kita miringkan seperti ini supaya airnya turun. Ya, setelah kita dinginkan, sekarang kita akan buka dan kita akan potong-potong. Kita akan lihat apakah rolled homemade buatan sendiri ini hasilnya bagus ataukah tidak. Sobat, jangan lihat bagian luarnya ya, ini agak kehijauan karena kita bungkus pakai daun pisang. Kita lihat hasilnya setelah kita potong. Oke, ini dia hasilnya rolled homemade-nya. Setelah kita potong, dagingnya juga padat. Pokoknya hasilnya juga bagus sekali. Dan yang pasti tampilan juga sangat meyakinkan dan tidak kalah dengan rollad-rollad buatan pabrik. Jadi untuk sobat di rumah yang kebetulan stok daging sapinya masih ada, mending yuk cobain resep rolled homemade-nya. Resepnya ini sangat worth it sekali untuk dicoba. Dan pastinya keluarga di rumah akan sangat suka dengan rasanya. Dan selain rolladnya ini sangat enak meski hanya digoreng saja, nanti kita juga akan mengupload resep-resep olahan rolladnya ini, seperti diantaranya rollad saus lada hitam dan juga semur rollad, yang pastinya rasanya sangat enak sekali dan wajib dicoba. Dan satu lagi, rolled homemade ini bisa juga kita simpan untuk dimasak nanti loh. Jadi jangan khawatir, yang penting kita menyimpannya secara tertutup, bisa dalam plastik bag seperti ini, dan bisa juga dalam wadah tertutup. Yang penting kita menyimpannya di dalam freezer. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari Dapur Skala Simpel mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.